Business Series yang pagi ini juga disiarkan di Suara Sidoarjo, disiarkan juga di LPPL Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, juga LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk. Dan pagi ini sahabat, di program Digital Business Series kita nanti akan berbincang tentang optimasi Google Businessku. Ya, masih perlu praktis, perlu latihan terus begitu ya, sampai mahir dan sampai juga ini bisa berdampak positif, meningkatkan omset kita, meningkatkan penjualan kita, memperluas juga pasar penjualan usaha atau brand yang kita miliki ini ya. Nah, pagi ini kita berbincang bersama narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom dengan saya pagi ini, bersama dengan Coach Digital Business dan Digital Startup, ada Coach Muhammad Idam Ashari. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Wah, kalau lagi nggak Ramadan, saya selalu ingat Pak Idam itu selalu kalau pagi itu selalu ditemani oleh ada ada kopi, ada apa aja deh di sana. Nah, itu sebetulnya masih ada di sini, tertata di sana ya PakIdam ya? Iya, ada di samping. Ini kotaknya aja tapi biasa. Kan ya? Iya, isinya ada sih Mbak Tika. Oh, kopi, terus ada Mozambi masih ada di sini nih. Wah, cuman sayangnya produk untuk pagi ini belum datang nih ke rumah saya. Wah, apa tuh? Bu Mai ya. Bu Mai. Ya. Oke, jadi pagi ini kita juga kedatangan tamu ya Pak Idam untuk kita coba latihan baru Mbak Tika. Oke, tentang Google Businessku. Ini pelaku MKM yang pagi ini akan bergabung dengan kita, ada Bu Mai dari Surabaya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Pak Idam, Mbak Tika. Iya Bu Mai. Sehat Bu Mai ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, Bu Mai, ini produknya apa nih? Usahanya? Produknya nih. Apa itu? Oh ya Mbak Tika, mohon maaf, ini link YouTube-nya di mana ya? Oh sebentar. Oh ya, untuk YouTube-nya di LPPL Suara Sidoarjo. Sebentar, biar saya kan nggak join ya. Takutnya nanti kan kalau join berduaan kan susah nanti admin ngaturnya. Jadi saya langsung lihat di YouTube langsung. Oke. LPPL Radio Suara Sidoarjo. Iya. Oh, ada ya. LPPL Suara Sidoarjo gitu aja. Oh, ada radionya. Oh ya, LPPL Radio Suara Sidoarjo ya. Benar. Oke, Bu Mai, mohon perkenalkan diri sambil saya nyari-nyari ini. Iya, silakan Bu Mai. Iya Mbak Tika, saya Bu Mai. Produknya Bu Mai kacang bawang rempah. Kacang bawang rempah. Oh, iya. Okay. Ini. Oh, wah, keren kemasannya. Bagus. Kacang bawang rempah itu gimana ya Bu? Saya ngebayanginnya. Iya, menarik nih. Iya. Bisa dijelaskan Bu Mai, kacang bawang rempah itu seperti apa ya? Biasanya kacang bawang tok gitu ya, ini ada rempahnya. Iya. Kacang bawang rempah itu juga ada bawangnya, juga ada rempah-rempahnya Mbak Tika. Oke, sekarang lagi tren ya. Ada rempah segala macam. Cuman Bu Mai udah lama rempah kalau nggak salah ya. Alhamdulillah Pak Idam. Oh iya itu ya produknya ya. Saya baru tampil di YouTube nih. Wah, kemasannya semakin menarik nih Mbak Tika. Dulu waktu saya dikasih nggak seperti ini. Artinya Bu Mai lakukan istilahnya apa ya? Inovasi gitu ya, inovasi baru dengan ya belum dikirim Bu Mai ke rumah saya. Bentuknya jadi seperti apa sih itu? Ya, iya, apa seperti kayak kacang telur gitu bukan ya? Beda ya? Kacang bawang tapi ada kacang bawang. Oh, kacang bawang. Ada bumbu rempahnya. Ini menarik nih Mbak Tika. Apalagi mau lebaran ya. Lebaran puasa baru ke-11 ya udah lebaran aja. Oke, baik. Pastinya laku keras ya nanti ya. Amin. Karena kacang ini jadi produk favorit pada saat lebaran. Sudah berapa lama nih usahanya berarti Bu Mai? Ya, monggo Bu Mai. Kalau usahanya sudah lama sih Mbak Tika, ada hampir 20 tahun. Cuma kalau legalitasnya itu tahun 2018.
Oke, sudah ada Oke. legalitasnya juga ya Bu Mei ya. Ya sudah. Oke, Oke. alhamdulillah. Iya, Oke, iya. Mbak Tika, nanti alhamdulillah ya. Jangan lupa ya nanti mampir di Radio Suara Sidoarjo atau langsung ke Mbak Tika, produknya di bawah gitu ya, foto-foto bareng dengan Insya Mbak Tika di Allah, Radio ya. Suara Sidoarjo. Karena Boleh, berhubungan ya Mbak boleh. Tika ya, Gimana? berhubungan dengan karena kan ini kan Google My Business ya, Ya. artinya Bu Mei atau sahabat itu harus sering-sering foto gitu ya. Mm-mm. Fotonya jangan melulu dengan produk, tapi dengan key opinion leader kayak Mbak Tika sebagai influencer kan. Terus terus apa ya? Jadi tidak melulu produk toh. Jadi ada misalnya didampingi mungkin Bupati Kabupaten Sidoarjo misalnya atau Kapolres gitu ya dan segala macam Bu Mm-mm. Mei ya. Nanti bisa mampir di Radio Suara Sidoarjo sambil bawa produknya Bu Mei. Oke. Ya. Begini sahabat, jadi ini kita ndak ujuk-ujuk langsung ini ya Mbak Tika ya, apa Ya. namanya mengenai Google My Businessku atau Google My Business sebelum kita praktek lagi Mm-mm. seperti minggu kemarin ya sahabat ya. Karena mengapa kita praktek terus ya sahabat? Karena sekarang ini UMKM butuh istilahnya apa ya? Butuh boleh dibilang UMKM kan sekarang jadi sasaran ya Mbak Tika. Mm-mm. Sasaran maksudnya sasaran mereka yang apa ya hampir ekonomi Indonesia itu digerakkan UMKM kalau nggak salah sampai 60% lebih gitu. Luar biasa ya. Ya. Artinya kita harus membantu Mbak Tika ya, Mm-mm. membantu mereka bagi yang belum terjun online. Oke ya, ini bukan nggak ujuk-ujuk langsung online ya, bukan nggak ujuk-ujuk langsung Google Business ke sahabat. Jadi ini udah jauh banget nih. Jadi awalnya ini pastinya kita harus, Bu Mei masih menyimak ya? Iya, Kak. Masih ya, oke siap. Bu Mei udah sahur tadi Bu Mei. Bu Mei kayaknya Udah ya. ya ini antara tegang atau memang lagi lemes ya. Ngantuk kali ya. Untuk gimana nih? Tapi enggak kok. Tapi saya yakin Bu Mei semangat pagi ini Oke. kayaknya cantik banget tuh udah dandan Oh gitu Bu iya, Mei. iya, 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 cantik Masya banget ya. Allah. Karena habis ini langsung berangkat kok, Mbak Tika. Oh, berangkat Langsung kemana tuh? berangkat ke retailer. Oh, Retailer. sudah ada Ya Bu banyak Mei. Nanti retailer cerita ya? Bu Mei ya. Iya. Iya. Oke, saya cerita dulu ya Mbak Tika ya sedikit ya. Jadi ndak ujuk-ujuk Google Businessku atau Google My Business pastinya panjang ya. Sahabat, pasti ini kita harus melalui funnel gitu ya, sales funneling, corong gitu ya, ada jalurnya, ada path-nya. Jadi Bu Mei nggak langsung jebret ke Instagram, jebret langsung ke Facebook. Nah, mengapa kita harus lewat funnel? Biar kita tahu strateginya gitu ya. Strategi kira-kira funnel A, B, maksudnya dari step 1, 2, 3, ternyata di step 2 bermasalah. Nah, kita ulang lagi step 2 gitu. Atau mungkin kalau salah ngasih ngasih penempatan tool yang dipakai salah misalnya di step kedua, ya kita bisa tahu kan karena gara-gara sales funneling. Jadi kita acuannya ya IDA model ya, IDA model. Mungkin Bu Meta ini orang sales pasti tahu nih. Jadi A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action ya. Attention kasih perhatian lah gitu, kasih awareness. Seperti Mbak Tika di groomingnya bagus kalau dari sisi manusia ya. Dari grooming kan ujung-ujungnya nanti ada closing ya Mbak Tika ya. Awalnya Amin, grooming dulu amin. dong. Kan nggak mungkin kan, misal gini ya. Kira-kira saya mau nanya nih ke Bu Mei ya. Kira-kira Bu Mei, mohon maaf ya, misalnya kalau beli ketoprak misalnya ngomong ketoprak nih. Beli ketoprak, kira-kira Bu Mei beli ada ketoprak A atau B nih. Satu ketoprak yang pakaiannya bagus gitu, rapi, pakai topi, kemeja, wangi. Dan sebelahnya ada ketoprak yang pakaiannya lusuh, terus jangan-jangan kukunya Mm. yang rapi, wangi. Yang rapi. Nah, yang rapi Tapi ya. Masalah enak nanti belakangan. Enak Iya. nanti. Karena kan kasih attention dulu. Ya. Kasih attention. Kayak Mbak Tika kan. Mbak Tika kasih attention, ada human centered marketingnya ya. Nah, dari sales funneling tadi, ada lagi kita, itu kan jadul ya sahabat ya. Jadul kita beralih karena ini online, mengenai digital business ya. Digital business tuh, tapi tidak melulu perihal digital marketing ya sahabat ya. Bisnis dari startup, dari kecil, skala kecil seperti Bu Mei. Bu Mei mungkin bukan kecil lagi ya, sudah boleh dibilang menengah ya gitu ya.
menengah ya, insya Allah jadi besar ya Bu Mei ya, amin. Amin. Sama persis ya funnelnya, jadi funnel itu corong ya atau path ya, jadi awareness juga, terus ada interest, ada decision, ada action. Nah dari sisi awareness kasih apa aja nih, kasih apa namanya iklan gitu ya, pasti Bu Mei pernah lihat iklan, sekarang menarik nih iklan-iklan ya, kemarin saya lihat Kasieto beriklan di Grab, kuping caplang kan itu, pernah lihat nggak Bu Mei? Jadi Kasieto iklan di Grab ya. Di awareness ada iklan, terus ada public relation termasuk ya, public relation itu secara offline, terus content marketing ke bawah, terusnya step berikutnya interest berupa misalnya Bu Mei kasih setelah orang tahu Bu Mei kasih ini dong apa istilahnya sampel Bu Mei saya lupa ya, kasih apa ya kalau misalnya apa namanya digital kan kasih free tools, kasih newsletter, berita-berita ya, kasih ebook gratis gitu ya. Kalau Bu Mei kasih sampel apa Bu Mei namanya saya lupa ya. Tester, saya lupa. Tester ya. Kasih tester yang ukurannya Bu Mei berapa gram Bu Mei itu? Ada 200, ada 100. Bu Mei punya tester nggak yang ukurannya 5 gram gitu? Ada? Aduh, nggak nggak punya ini. Oh, nggak pernah kasih tester ya? Itu penting juga Bu Mei. Enggak, kalau tester ya penting sekali itu. Penting. Saya kalau menaruh di outlet itu masih ada tester. Oke, nah artinya Bu Mei kan udah tahap interest ya. Mereka berminat dong. Pertama nanya gitu kan, tadi nanya Bu Mei kacang bawang, nih saya kasih tester dulu deh, gitu. Itu namanya interest ya. Setelah interest mereka ada decision, keputusan kan. Oh, testernya enak nih, apalagi langsung beli yang pouch ukuran lebih besar, pasti lebih enak lagi ya. Pasti sama dong, karena kualitasnya ya saya yakin sama antara tester dengan ukuran pouch yang resmi gitu ya. Setelah decision ada action berupa ujung-ujungnya kasih reviews ya, nanti kita bahas reviews untuk di Google Business School. Nah tapi pembahasan pagi ini saya mengacu ke marketing 5A-nya Bapak Herman Putrajaya, beliau adalah Bapak Marketing Indonesia bahkan dunia. Jadi ada aware gitu ya, ada appeal, ada ask, ada act. Ngerti ya Bu Mei ya? Masih ngerti nggak ya? paham. Nggak seberapa paham. Penting loh Bu Mei. Nanti kalau Bu Mei ekspor kan apa namanya kemasannya kan pakai bahasa Inggris kan, tapi bisa lah dibantu nanti ya, ada yang translate ya. Terus aware appeal ya. Nah ini kita sekarang masuk ke dalam content marketing. Jadi dari aware ke appeal, ya orang sadar bahwa produk kita ada ya, dan kita eksis di setiap channel, di setiap media digital. Orang appeal dong, appeal love ya, appeal love. Nah itu namanya brand attraction ya, brand attraction. Ketika orang nggak appeal, nggak suka, ini masalahnya di mana? Masalahnya di human centric marketing gitu ya. Jadi marketing harus berbasis manusia ya, seperti tadi Mbak Tika, groomingnya bagus di awal gitu ya. Jadi kalau di Bu Mei, produk Bu Mei pasti kemasannya cantik ya Bu Mei. Orang kalau ngeliat kemasannya polos doang dengan cantik, pilih yang mana Bu Mei? Saya pikir yang cantik dong ya. Walaupun nanti isi belakangan ya. Itu isi nanti gitu. Nah, sekarang kita masuk ke content marketing, sahabat. Artinya dari appeal orang udah suka, tapi orang nggak tanya-tanya nih. Nah, gitu Bu Mei. Kira-kira Bu Mei pasti banyak gitu ya. Orang udah ngasih like di Instagram Bu Mei, terus komen segala macam, cuman nggak nanya, artinya nggak ada rencana beli gitu ya. Solusinya apa? Content marketing. Nah, content marketing macam-macam, dengan Facebook fanpage, dengan LinkedIn dengan showcase page-nya, dengan company page-nya, terus ada Twitter juga, terus Google My Business, YouTube, bahkan sekarang TikTok, dan selanjutnya nanti kita bahas nih panjang sekali nih. Misalnya dari udah nanya nih, cuman nggak beli gitu ya, banyak ya Bu Mei ya, saya sering banget tuh kejadian di saya. Nanya sering, beli kagak gitu ya. Nah ini kan namanya brand commitment. Mereka belum ada komitmen. Solusinya pakai apa? Solusinya pakai omni channel marketing. Artinya kita belum istilahnya menyatu ya antara Facebook fanpage dengan Instagram. Maksudnya begini, menyatu. Misalnya orang bertanya di Facebook fanpage, kita jawab, terus pertanyaan sama di Instagram kita jawab juga. Artinya kita nggak kontrol dong Facebook fanpage. Artinya nggak ada omni channel. Nah itu penting ya sahabat ya. Nah setelah udah nanya-nanya, orang nggak advocate, dari ke advocate, maksudnya orang nggak malas nge-share, orang malas upload, seperti upload gini ya. Misal nanti Bu Mei di retailer ada, Bu Mei punya Google My Business,
saya mau upload nih ke Bu Mei, gambar saya foto, artinya Bu Mei saya bantu dengan foto saya gitu ya. Artinya itu namanya user generated content, itu bagus banget, seperti misalnya Bu Mei makan di mana, atau Mbak Tika abad, maka bela-belain moto gitu ya, hanya fotonya hanya untuk pedagang itu gitu. Itu kan ngasih ini ya, ngasih keuntungan buat mereka, itu namanya advocate. Solusinya apa? Kalau nggak advocate pakai engagement marketing, ini masih panjang ya. Kita sekarang masih dalam tahap konten marketing. Oke, Bu Mei, coba mungkin langsung share screen Bu Mei. Bu Mei ini kenapa judulnya optimasi? Karena para pelaku UMKM yang dari kemarin sampai sekarang itu sudah punya Google Business School, buat keren ya. Beliau-beliau ini belajar di mana Bu Mei? Dapura Digital, wah keren nih. Terima kasih ya. Dapura Digital diajarin ini ya Bu Mei ya, setting di awal ya. Bahkan kalau nggak salah kata Bu Mei datang ke rumah ya? Iya, orangnya datang ke rumah. Wah, private ya? Datang ke rumah. Keren private dong. ya. Thanks to Google ya, Google Indonesia ya, melalui Gapura Digital, lembaga training ya. Oke Bu Mei, kita bisa langsung aja ya, langsung share screen Bu Mei, Google Business School-nya namanya apa sih? Nanti saya mau kasih review nih Bu Mei. Saya kasih review ya. Bisa tampilkan Bu Mei di share screen. Bu Mei sudah jadi ya itunya, sudah jadi, saya pikir sudah sering posting, tapi dialognya nanti posting sehari 2 ya, 2 tuh satu posting dengan foto aja, satu lagi posting foto dengan kata-kata maksimal 1.500 kata, berikut nanti di bawah ada kolom untuk linknya, ini penting nih linknya. Jadi orang sudah kita jualan capek-capek moto, tiba-tiba mau nanya kemana gitu, mau nanya ya melalui link dong, linknya bisa melalui ke WA Business, nanti ke landing page bisa, ke sales page, blogging boleh juga. Oke, sudah tampil ya. Kacbao ya. Ini di apa dipersingkat ya, kacang bawang ya Bu Mei, kacbao. Iya. Ini pelesetan zaman jadul nih, kacbao. Jadi disingkat Kacbao, sahabat, jadi nama bisnis name-nya Kacbao Jaya Bu Mei Camilan ya Bu Mei ya? Iya. Itu terpotong ya, karena terlalu panjang camilan. Coba saya perbesar dulu ya, biar kelihatan jelas ya. Udah siap-siap posting ya. Oke, Bu Mei, ini alamat di Surabaya Bu Mei ya. Iya. Jadi sahabat, Bu Mei ini adalah pelaku UMKM di Surabaya. Kemarin-kemarin sudah ada di Sidoarjo ya. Sudah 2 pelaku UMKM, Bu Hilmi sendiri dengan satu lagi Bu Deli. Sekarang gilirannya Surabaya nih. Gitu. Nanti mungkin beranjak ke kota lain ya, Gresik atau di mana. Oke, Bu Mei, coba kita ini ya, sahabat. Jadi saya anggap sahabat udah bisa ini ya, udah bisa membuat Google Business School ya, Google Business School ya, Mbak Tika ya. Karena nanti tinggal lihat di pemaparan saya sebelumnya, sahabat, tinggal cari di channel Suara Sidoarjo channel ya, Iya. Tika ya. Ada di sana. Karena rerunnya banyak tuh, saya udah maparin beberapa kali bagaimana cara setting di awal ya, bahkan Mbak Tika. Iya. Bu Mei, coba di posting ya. Jadi ada 5 ya di sini, ada postingan COVID-19 ya tampilannya. Terus di bawahnya tambahkan info baru. Nah ini dengan kata-kata ya sahabat. Terus ada tambahkan acara, kalau punya acara ya ada event ya. Misalnya acara apa Bu Mei? Bu Mei sering ikut ini ya, pameran-pameran gitu ya. Iya. Pameran di Surabaya yang sering di mall mana Bu Mei, saya lupa. Yang Surabaya Grand itu Grand City. Itu sering ya. Karena di Grand City kalau nggak salah ada outlet untuk ini ya, pelaku UMKM ya. Yang Pak Bambang dulu ya. Iya. Sekarang Pak Bambang udah enggak lagi ya. Apa namanya, untuk Pemkotnya Surabaya di sana ya kalau nggak salah ya, Grand City ya. Iya, tapi Pak Terus Bambangnya nanti tambahkan penawaran. Udah enggak lagi ya, nggak salah ya. di Hipmikindo Jatim. Oh ya, Hipmikindo ya. Oke, itu beda ya, Hipmikindo ya. Ini kan kalau yang ini kan Pemkot ya. Iya. Terus di bawahnya tambahkan penawaran. Kalau Bu Mei punya penawaran kira-kira ada spesial diskon Bu Mei. Ini penting Bu Mei. Misalnya diskon apa? Diskon menjelang Lebaran ya. Pasti Bu Mei kasih diskon dong dibanding hari-hari biasa ya. Misalnya diskon beli hampers. Bu Mei udah siapin hampers nggak? Jadi paket Lebaran gitu. Istilah hampers ya. Di sini kacang-kacang semua ya. Mungkin Bu Mei ada produk lain juga.
dengan beli 2 hampers dapat free apa. Nah, nanti di postingnya di sana Bu Mei, tambahkan sahabat penawaran, di bawahnya tambahkan produk ya. Terus di bawahnya lagi produk apa yang baru, misalnya Bu Mei bisa posting di sana. Nah, di bawahnya tambahkan foto atau video. Coba Bu Mei tekan yang paling bawah Bu Mei, itu yang ini ya, yang biasa ya, yang usual ya. Artinya gampang diposting. Tambahkan foto ini. Ya, pasti Bu Mei udah siap ya foto-foto produk, terutama kemasan yang baru Bu Mei. Dulu saya terima kemasan Bu Mei plastik, udah salah ya. Sekarang udah plastik itu ya. Plastik ya. Food plastik. Sekarang udah ganti ya kemasannya. Iya. Oke, bisa tambahkan foto Bu Mei, terus di bawah foto pasti ada judul ya. Judulnya kalau bisa sahabat ya Bu Mei, pakai kata kunci yang disasar orang atau pakai buying keyword ya. Misalnya jual, kata jual Bu Mei. Coba nanti pakai kata jual. Jangan hanya misalnya kacang bawang Bu Mei. Wow, nggak ada, susah Bu Mei. Mendingan kasih jual kacang bawang dengan branding Bu Mei apa? Bu Mei ya, itu branding ya. Iya. Walaupun nama CV-nya beda ya. Maaf, Kacbau Jaya. Kacbau Jaya. Kacbau Jaya itu CV Kacbau, tapi branding Bu Mei namanya Bu Mai gitu ya. Ini video bisa ya? Boleh, asal jangan panjang-panjang Bu Mei, nanti takutnya kelamaan. 1 menitan lah ya. Kalau nggak salah 1 menit lebih nggak bisa. Ya. Kalau saya sering posting 1 menit lebih nggak bisa. Harus 1 menit kurang. Ini sama dengan Instagram ya, tapi Instagram bisa lebih dari itu kalau kita pakai IGTV, itu bisa lebih dari 1 menit. Sudah. Karena orang juga kalau promosi 1 menit lebih, orang males running video itu Bu Mei. Sebisa mungkin 1 menit kurang ya videonya. Atau kalau mau cepat, foto aja Bu Mei. Foto produk Bu Mei yang dengan kemasan terbaru ya. Dengan nanti namanya jual atau supplier, lebih bagus ya. Supplier atau distributor lah boleh dibilang, atau produsen ya. Produsen kacang, bawang, rempah gitu ya. Dan kasih kota Bu Mei, kota Bu Mei domisili atau tempat tokonya Bu Mei, Surabaya gitu ya, penting itu, karena kan ini kita menyasar lokal bisnis ya sahabat ya, kita memainkan local business optimization, artinya kita optimasi bisnis lokal ya, ini penting banget, dimana sekarang banyak orang mencari secara lokal, seperti jual kacang terdekat gitu ya. Misalnya orang ngetiknya di Surabaya, dapat dong tokonya Bu Mei. Yang pasti tidak dapat di Sidoarjo karena terlalu jauh ya. Karena kata terdekatnya ada, kalau pakai bahasa Inggris biasanya kalau lagi near me gitu ya. Restoran near me, artinya restoran yang terdekat dengan saya. Dapatlah nanti Google ngasih suggestion tuh. Kalau Bu Mei udah sering-sering posting, ini video Bu Mei ya. Oke. Kemasan Bu Mei putih dengan dasar dan hijau ya. Itu gambar Bu Mei sendiri ya, brandingnya, logonya. Iya. Oke, ini agak lama nih videonya. Coba di-upload Bu Mei. Itu berapa menit Bu Mei videonya? 5 menit nggak sampai. Oh, nggak ada juga ya. Nggak sampai 5 menit. Enggak. Bisa ya Bang, 5 menit. Coba deh Bu Mei, di-posting gitu ya. Bisa. Oh bisa ya, oke. Nah itu kan ada kolom bawah tuh. Coba tulis kata ini ya Bu Mei, pakai buying keyword ya. Buying keyword tuh benar-benar yang kata kunci yang dimana orang ngebet ya, seperti jual, terus supplier, pakai terus distributor, produsen. Saya pikir produsen ya, karena Bu Mei kan produsen ya. Pabriknya tanda kutip ya. Pabriknya ya Bu Mei lempar ke retailer, lempar ke reseller juga kalau ada gitu ya. Nah, di sini coba Bu Mei tulis produsen kacang, bawang, rempah gitu ya, dan boleh pakai branding, sepertinya nggak sampai bisa panjang ya, 80 nggak salah ya, 80 ya karakter ya, nanti terpotong nanti. Jangan lupa tambahkan kota Bu Mei di belakang, penting ya, karena kita menyasar bisnis lokal gitu ya. Di belakangnya Surabaya gitu ya. Oke, nanti belum upload ya. Oke, bisa langsung di posting Bu Mei. Nanti biar sahabat melihat. Nanti setelah ini Bu Mei kita coba untuk posting gambar aja. Nanti berikut kata-kata Bu Mei ya.
kata-kata misalnya jual, ini sebutkan aja beberapa produk Bu Mei. Variannya apa aja Bu Mei? Apa hanya Kacang satu bawang aja? rempah. Aha. Sebenarnya ada 3 sih, cumanya yang paling laku itu yang kacang bawang rempah. Tapi juga Rempah, ada oke. keripik pisang, ada keripik Sorry? gayam, Oh, keripik. keripik pisang ya, keripik pisang, keripik gayam, ada bawang merah goreng, bawang merah putih. Oh iya, sahabat. Ini Bu Mei banyak produk ya, selain kacang, ada bawang goreng ya, bawang goreng ya, Iya, bawang udah jadi bawang goreng maksudnya. Terus ada keripik, oh iya keripiknya banyak ya. Dengan satu Google Businessku ya, nah masalah ya. Nah, nanti jangan lupa Bu Mei disebutkan di bawah dari judulnya ya, bukan judul, title dari video tadi. Monggo Bu Mei bisa diposting. Jangan belakangnya Surabaya pastinya, alamat toko Bu Mei atau alamat Bu Mei tempat produksi gitu ya, kan produksi di sana ya Surabaya, di rumah ya Bu Mei produksinya, berikut iya, toko gitu ya, boleh dibilang toko gitu ya, misalnya di garasi dianggap toko. Jadi penting nih sahabat Google Businessku ini, orang menganggap kalau kita sudah punya Google Businessku, artinya kita punya toko, padahal bukan toko ya, garasi misalnya, atau mungkin teras yang dipakai misalnya gitu, atau kamar dipakai, nggak masalah. Orang pun nggak peduli ya, sahabat, asalkan nanti di tempat sana jangan lupa dijaga kebersihannya gitu ya. Nanti penting ya, kalau Bu Mei nanti sertifikasi apa namanya Bu Mei halal ya, bukan halal ya. halalnya Nanti kan perpanjangan ini Pak. oh, udah perpanjangan ya, halal perpanjangan punya loh. ya. Punya. Wah, keren Halal ya, PIRT halal. sudah punya. Ya PRT pasti basic ya, base-nya memang PRT, terus satu halal ya Bu Mei. Halal, dan setelah itu Bu Mei kalau mau ekspor SNI misalnya. SNI pastinya SNI-nya belum. pasti mereka datang ke rumah kan, datang ke Iya. rumah ya, berkunjung melihat kondisi higienitas tempat Bu Mei, apakah antara produksi dengan kamar mandi manual jaraknya kan ada jarak Bu Mei, nggak boleh dekat Iya, kan, bermasalah nanti. iya, Terus sekarang apalagi dengan COVID-19 protokolnya mungkin lebih berat lagi mungkin ya. Harus ada hand sanitizer, harus pakai Iya. sarung tangan karet misalnya, iya, jangan plastik. Kalau plastik kan udah lepas gitu ya, kalau bisa karet ya, yang permanen Iya. gitu kan. Jadi Bu Mei ngambil kacangnya dari misal dari baskom yang habis digoreng gitu ya, harus ditaruh di pos pakai sarung tangan dong supaya higienis iya, kan. betul. Badannya pakai sarung tangan Bu Mei. Iya, Oh siap, keren. Berarti produknya Oke. higienis banget nih Mbak Tika. Iya, benar-benar. Oke, Pak Idam, ini sebelum kita lanjutkan, Oke, Mbak sudah Tika, di menit siap. ke-30, ini kita jeda dulu sebentar ya Ya. untuk berbagi informasi yang akan lewat. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk coba untuk praktekkan lagi tentang Google Business School. Masih bersama dengan Pak Idam, juga Bu Mei. Iya, Iya. Mbak Tika. Sudah sampai mana Bu ya Mei? prakteknya Bu Mei ya? Oke, Bu silakan Mei Pak Idam. bagaimana? iya Pak. Iya, sudah diposting video tadi. Sudah. Berikut sebentar, ini belum tampil sih di YouTube saya ya. Belum tampil, biar saya lihat juga sahabat, Bu Mei sudah sampai di mana gitu ya. Terus by the way Bu Mei posting untuk channel lain seperti Instagram, Facebook fanpage itu sehari berapa kali Bu Mei? Kalau di IG itu nggak mesti sih Pak. Nggak mesti ya. Kadang Oke, sibuk mungkin produksi nanti- jadi nggak. Iya. Mungkin nanti bisa anak Bu Mei atau saudara gitu ya yang bantu untuk masalah digitalnya, karena ribet juga kan. Selain Iya. produksi, Bu Mei buat resepnya, terus ngantre juga ya Bu Mei, nggak salah ya? Iya, Retailer ya. iya. Oke, ini menarik nih, pelaku UMKM ya. Benar-benar fighting spiritnya benar-benar hebat. Oke, tadi udah posting Bu Mei dengan Udah. bisa Bu Mei coba tampilkan Bu Mei kalau sudah, atau mungkin nanti deh sekarang kita coba posting Bu Mei, posting ya hal lain ya. Tadi kan hanya foto atau video ya, tadi Bu Mei video panjangnya cukup panjang ya, terus dengan judul tadi pakai apa Bu Mei, produsen atau apa, produsen bla 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 gitu ya, produsen kacang bawang rempah Bu Mei Surabaya, Anti galau. kira-kira begitu ya. Anti galau. Anti galau, oke. Tambah anti galau ya, tambah tagline-nya anti galau ya. Oke, jadi kalau makan kacang Bu Mei itu bisa nggak galau lagi ya, karena anti galau. Iya. Iya, ingat terus. Oke,
Ingat terus ya, iya. Apa namanya? Saya sampai ketagihan tuh Bu Mei, kacang itu renyah gitu ya. Terus Ya, nanti tunggu kiriman ya Pak ya. oh siap. Sekarang kita coba Bu Mei posting hal lain ya. Tadi hanya add foto bahasa Inggris. Postingan COVID-19 itu ada add info ya. Bahasa Indonesianya apa tadi itu? Itu nanti isinya foto atau video berikut kata-kata bisa panjang ya. Bisa sampai 1.500 kata gitu ya. Tapi jangan terlalu panjang lah ya. 1.500 kalau kita buat narasi gitu, atau bercerita ya, storytelling, bercerita misalnya Bu Mei cara membuat kacang, sebenarnya basicnya aja jangan dikasih tahu semua ya buat kacang gitu ya, itu rahasia dapur ya. Cara membuat kacang sederhana ya, gitu. Bu Mei bisa cerita juga kan di postingan tadi. Sekarang kita coba Bu Mei posting untuk yang berbeda ya. Tadi kan hanya foto dan judul yang nggak panjang ya kata-katanya. Iya. Sekarang tambah foto atau video. Nama ininya tambah info baru kalau nggak salah ya. Tambah info baru. Tadi atau back aja. Di balik aja, kembali aja Bu Mei. Takutnya salah nanti ya. Nah, coba tekan tanda plus lagi ya. Tampilan saya. Terus tambahkan info baru. Oh, ini masih yang tadi kalau nggak salah ya. Beda ya Bu Mei. Saya ulangi lagi. Di back aja atau kembali ya. Iya. Kan pilihannya banyak tuh. Tekan Ini tanda plus seperti biasa ya, tanda plus. Cari yang tambahkan info baru. Oh iya. Kok masih ini ya? Masih seperti tadi ya. Tampilan saya sih di YouTube ya. Saya nggak tahu di Bu Mei. Kalau seandainya Bu Mei kok ini casing ya. Nah, bagus Bu Mei ya. Oke, dibuka lagi, terus di back, diulang lagi. Itu begitu sahabat ya. Seandainya lah kok tampilan begini terus ya, kita back aja atau kita refresh ya sahabat ya, refresh, balik lagi, buka lagi, tutup lagi. Kalau seandainya terjadi kendala-kendala misalnya karena casing ya, casing itu maksudnya nyimpen memori di web browsernya, itu namanya cache ya. Nah cache itu ya ini ya, iya siap ini ya tadi bunga itu bagus nih. Iya, tambah foto, cari foto yang dengan produknya, jangan video, mungkin nanti terlalu lama ya, video ya. Waktu terbatas, nanti biar sahabat bisa melihat ada dua cara postingan ya, dan cara postingan berbeda. Satu postingannya foto dengan judulnya jangan lupa sahabat pakai buying keyword ya, dengan kata jual di depannya, terus supplier ya kalau boleh, kalau bisa ya dengan produsen, kata produsen atau distributor, boleh juga ya. Kalau punya pabrik tulis terus dengan setelah jual buying keyword, terus pastinya nama produknya misalnya kacang, bawang, rempah, terus boleh juga ditambah brandnya apa, Bu Mei, ditambah terakhir kota. Jadi itu struktur ini ya, namingnya, judulnya, naming strukturnya seperti itu. Yang terakhir kasih kota. Bisa juga kalau kita buat artikel terakhir kasih hubungi hub 08 sekian, tapi nggak perlu ya, itu terlalu panjang karena dibatasi kalau nggak salah 80 karakter ya. Oke, wah Bu Mei di mana nih Bu Mei? Di retailer ya? Iya. Di toko mana gitu ya? Bu Mei retailer sampai Bali ya Bu Mei ya misalnya? Iya. Denpasar ya? Iya. Nah kalau Bali dikirim Bu Mei ya? Iya. Dikirim. Kalau yang Bu Mei pergi sendiri hanya di Surabaya aja? Atau sampai ke misalnya Mojokerto? Enggak. Sidoarjo ya, paling jauh Sidoarjo ya. Oke, tambah kata-katanya bisa bercerita aja Bu Mei. Masih saya waktu itu berada di pameran apa untuk mempromosikan produk saya, produk kacang bawang Bu Mei gitu ya, bla bla bla. Kami pakai kami aja, jangan saya. Kalau saya terlalu ini ya. Kita harus pakai yang agak egaliter lah, kami ya. Kami memproduksi kacang bawang dengan 3 varian gitu ya, dengan ukuran pouchnya berapa gram tadi Bu Mei? Sorry, saya lupa ya. 100 sama 200. Oh ada 2 ya? 100 sama 700. 100 gram, 700 gram. 100 sama 200. Oh 100 gram dan 200 gram ya, ukurannya silakan pilih. Terus harganya, sebut aja harga bersaing ya. Terus jangan lupa tambahkan ada harga promosi loh kalau Anda membeli hampers. Harus gitu dong.
harus dibuat paket itu, paket lebaran. Kami mempunyai paket lebaran, paket hampers berisi ada kacang bawang, terus apa tadi Bu Mei, ada keripik ya, terus ada bawang goreng sendiri ya. Bawang goreng Bu Mei itu dalam bentuk pouch atau botol? Botol, ada pot, ada ya? botol. Pouch ada juga? Oh ya? Iya. Biasa botol ya, kalau yang saya lihat di Indomaret, Alfamart kan botol-botol kalau bawang goreng. Iya, Ya? botol ada pot juga. Oh, pouch juga ya, oke. Terus yang tadi keripik tadi pouch ya? Pouch ya. Oke, nggak usah panjang-panjang Bu Mei, waktu terbatas. Nah, setelah kata-kata di bawahnya ada kolom lagi, sahabat Bu Mei. Kolom apa tuh? Kolom untuk orang kalau mau beli mau kemana gitu. Misalnya ke WA bisnis Bu Mei. Bu Mei settingan WA-nya sudah masih WA standar atau standar? WA biasa ada, WA bisnis ada. Oke, nanti arahkan aja ke WA bisnis ya. Atau kalau misal Bu Mei punya web pribadi, monggo gitu ya. Web pribadi, punya Bu Mei web pribadi, landing page atau sales page atau web yang untuk jualan gitu. Ada satu halaman gitu? Nggak ada. Oh, nggak masalah ya. Nanti pakai ini ya, https://wa.me. Hafal nggak Bu Mei? Pasti Bu Mei tahu ya, wa.me/ gitu ya. Iya. 62 nomor HP Bu Mei. 62 itu mewakili kosong ya. 628 kalau nomor HP saya 60855 777 226, jadi 62855577772 ya. Kok saya lupa ya. 085 777 226 ya. 085 62 Sudah kelihatan, Mbak? Udah, oke. Nah, ini ya udah posting ya. Oke. Coba saya perbesar ya. Sahabat bisa perbesar juga. Di zoom in ya. Jadi tulisan Bu Mei itu sahabat silakan teman apa ya? Kecil ya. Teman-teman sudah kangen produknya gitu ya. Bu Mei bisa di sentra apa tuh? Sentra apa Bu Mei? UPTSA Menur. Oh, Menur di mana Menur? Surabaya. Jalan iya. Oke, Surabaya. Menur ya, karena saya di Jakarta saya nggak tahu ya. Menur silakan mampir di sini yuk. Wah, kata-katanya sangat ini Bu Mei ya. Sangat zaman ya pakai yuk gitu ya. Yuk merapat, kami ada promo lo buat untuk lebaran, siap. Nah, itu sorry Bu Mei, ini postingan foto biasa ya, bukannya Bu Mei, coba ada tadi linknya udah diposting duluan ya, nggak masalah ya. Diposting duluan ya, oke, nggak masalah ya. Oke, sekarang saya anggap ini udah selesai Bu Mei. Nanti mungkin minggu depan kita coba coba untuk ngelihat insight ya. Nanti saya kasih review ya, rate-nya bintangnya 5, saya kasih review kira-kira tampil nggak gitu ya. Atau nanti saya coba cari alamat Bu Mei menggunakan Google Maps di Jakarta ya. Masih jauh dong ya. Kira-kira nanti tampilannya maksudnya siapa yang akses ya. Coba Bu Mei tekan beranda ya. Kita melihat tampilan berapa views-nya, berapa, ada 3 matrix ya. Ada 3 report maksudnya. Dari report itu salah satu matrix juga, nanti kita bisa buat strategi ya. Mungkin kita bisa strategi ulang seandainya view sedikit berarti Bu Mei jarang posting gitu ya. Atau misalnya biasa ada report tuh Bu Mei. Report nanti di insight kita lihat tiba-tiba di minggu kemarin ada grafik turun. Nah, itu kan jadi semacam alert ya ke Bu Mei, notifikasi bahwa Bu Mei itu jangan-jangan, nah ini 320 total dilihat, keren nih. Terus ada penelusuran, ini 2 bagian sahabat. Jadi ada orang menelusuri melalui Google sendiri, Google Search Engine dengan mengetik ya, atau melalui Google Maps. Nanti bisa lihat, nanti minggu depan kita bahas ya Bu Mei ya, cara ngeliat insight. Terus aktivitas Bu Mei ini berupa misalnya ada orang yang nelfon Bu Mei gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Kelihatan ya sana berapa yang nge-call, terus berapa yang nelusuri, terus berapa yang ngasih rate and review. Oh ya, Mbak Tika, kuisnya pagi ini kasih rate and review ke Google Business-nya Bu Mei ya. Bu Mei nanti silakan lihat kata-katanya di IG saya, di kolom komen IG saya. Follow dulu IG saya pastinya @idhamazari, dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah
mengklarifikasi setelah ini ya. Klarifikasi di IG saya, tapi nanti dikasih rate and review ya. Hadiahnya pastinya produk kacang Bu Mei ya. Iya. Siapa yang ngasih rate and review ya. Gitu ya. Menarik nih produk kacang ya. Dan setelah ngasih review, kasih konfirmasi ke IG saya, jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Gitu Mbak Tika. Oke, baik, dan tidak terasa sudah di akhir waktu untuk Sudah perbincangan kita ya. Sudah jam 8 ya pagi ini ya. Oke. Baik, sampai jumpa lagi di pekan depan. Bu Mei sukses selalu ya untuk usahanya.